Dunia kita sedang menghadapi masalah besar. Ketahanan pangan, banyak orang sekarang terancam. Ketegangan antar negara punya peran yang besar. Konflik dan perang mengganggu hasil panen makanan. Jalur perdagangan makanan juga bisa terhambat. Keadaan yang tidak stabil ini sering membuat harga pangan di seluruh dunia jadi lebih mahal. Efek pandemi yang lama juga masih terasa. Virus COVID-19 mengguncang dunia kita. Virus ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pangan dunia. Rantai pasokan makanan jadi sangat terganggu. Perubahan iklim yang parah juga menambah kesulitan. Kekeringan yang hebat mengubah tanah subur jadi debu. Banjir besar menghanyutkan semua hasil panen. Badai yang kuat bisa merusak bangunan-bangunan untuk pertanian. Kejadian-kejadian ini membuat bertani jadi susah sekali. Hasil panen jadi tidak menentu dan sulit didapat. Ini langsung berpengaruh pada cukup atau tidaknya makanan untuk jutaan orang. Di tengah masalah dunia ini, Indonesia justru jadi contoh yang baik. Negara kita ini sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Indonesia berhasil menjaga agar makanan tetap cukup. Indonesia bisa memberi makan penduduknya yang sangat banyak. Pemerintah Indonesia juga aktif membantu para petani. Pemerintah memberi modal untuk teknologi pertanian yang modern. Sumber air juga diatur dengan sangat hati-hati. Negara kita mendorong petani untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan. Dengan menanam banyak jenis tanaman, risiko gagal panen jadi lebih kecil. Cadangan makanan nasional yang kuat juga selalu dijaga. Indonesia punya potensi yang sangat besar sebagai penghasil makanan. Tanah di Indonesia subur dan kaya. Cuacanya juga cocok untuk berbagai jenis tanaman. Indonesia punya banyak pekerja pertanian yang rajin dan pintar. Dengan terus memberi modal dan mencari cara baru, Indonesia bisa menambah hasil pangannya. Negara-negara lain di dunia memperhatikan hal ini. Peran Indonesia sebagai pemimpin dalam urusan pangan ini sangat penting. Banyak negara di Afrika menghadapi kekurangan makanan yang parah. Kelaparan adalah kenyataan yang menyedihkan di sana. Jutaan orang tidak punya cukup makanan. Anak-anak sering jadi yang paling rentan. Mereka menderita akibat jangka panjang karena kurang gizi. Coba kita lihat negara Sudan. Negara itu sudah lama sekali mengalami kekeringan. Karena jarang hujan, tanaman jadi gagal panen terus-menerus. Konflik di dalam negeri membuat keadaan jadi makin parah. Banyak orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Mengirim bantuan makanan ke sana jadi susah sekali. Ethiopia dan Somalia juga menghadapi masalah yang sama menyedihkannya. Tanah yang kering merusak mata pencaharian penduduk. Konflik di dalam negeri menambah penderitaan rakyat. Mereka susah sekali mendapatkan makanan pokok. Memperbaiki jalan dan fasilitas umum sangat penting untuk melawan kelaparan dengan baik. Bagian 4. Naik turunnya bantuan dunia. Ada satu hal yang mengkhawatirkan belakangan ini. Bantuan dari negara-negara barat untuk Afrika sekarang berkurang. Berkurangnya bantuan ini sangat bikin khawatir. Padahal, negara-negara Afrika sangat bergantung pada bantuan ini. Negara-negara barat sekarang juga sedang menghadapi masalah di dalam negeri mereka sendiri. Kesulitan ekonomi di negara sendiri sering jadi lebih diutamakan. Uang negara jadi lebih banyak dipakai untuk masalah dalam negeri. Ini artinya, uang untuk bantuan ke luar negeri jadi lebih sedikit. Pemerintah di sana harus membuat pilihan yang sulit. Faktor politik juga ikut berperan dalam keputusan memberi bantuan. Kepentingan dan prioritas negara bisa berubah. Kerjasama antar negara juga bisa berubah seiring waktu. Berkurangnya bantuan yang biasa diterima ini membuat keadaan jadi mendesak. Negara-negara Afrika harus mencari sumber bantuan yang lain. Mereka tidak bisa lagi hanya bergantung pada bantuan dari negara barat. Mencari teman kerjasama baru sekarang jadi sangat penting. Bagian 5. Membuat hubungan baru. Afrika minta bantuan Indonesia. Para pemimpin di Afrika sekarang aktif mencari jalan keluar baru. Mereka melihat ada harapan dan potensi di Indonesia. Mereka aktif menghubungi Indonesia untuk meminta bantuan. Ini adalah perkembangan penting dalam hubungan antar negara. Ini menunjukkan pengaruh Indonesia yang semakin besar di mata dunia. Afrika sekarang melihat ke negara-negara timur untuk mendapat dukungan. Ini bisa menjadi awal baru untuk kerjasama antar negara-negara berkembang di selatan. Negara-negara Afrika ini ingin lebih dari sekadar membeli makanan. Mereka ingin kerjasama yang jauh lebih dalam.
Tujuannya adalah membangun kerjasama yang sungguh-sungguh, termasuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat. Tujuan utamanya adalah agar negara-negara Afrika bisa meningkatkan hasil panen mereka sendiri. Mereka ingin bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada makanan dari luar negeri. Ini tentang kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Indonesia bisa memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Sebuah era baru kerjasama dan saling bantu bisa dimulai.